warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rostiani Hasna dengan NPM 24106310550 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 3A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai poster saya yang berjudul Analisis Pengaruh Manajemen Waktu terhadap hasil belajar matematika mahasiswa. Selain itu, saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis data dengan menggunakan RStudio. Oke, pada poster ini isinya judulnya ialah Analisis Pengaruh Manajemen Waktu terhadap hasil belajar matematika mahasiswa. Data ini diambil dari jurnal sebelumnya mengenai pengaruh manajemen waktu dengan hasil belajar mahasiswa, di mana penulisnya yaitu Semat et al. Pada tahun 2023. Kata kuncinya yang pertama itu manajemen waktu, hasil belajar, regresi linier, analisis data, dan RStudio. Lanjut pada latar belakang. Latar belakang pada poster ini itu menjelaskan alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Alasannya itu karena kemampuan mengatur waktu itu sangat penting untuk mahasiswa, terutama dalam menyelesaikan tugas, belajar sebelum ujian, dan mengatur prioritas. Banyak nih mahasiswa yang nilai belajarnya itu turun, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak bisa mengatur waktu yang baik. Karena itu penelitian ini tuh ingin melihat apakah manajemen waktu itu benar-benar berpengaruh terhadap hasil belajar dan seberapa besar pengaruhnya. Lalu tujuan penelitiannya yang pertama itu mengetahui apakah manajemen waktu itu punya hubungan dengan hasil belajar. Lalu yang kedua melihat apakah arah pengaruhnya itu positif atau negatif. Lalu yang ketiga itu mengukur seberapa besar pengaruhnya menggunakan analisis regresi linier. Jadi bukan hanya melihat hubungannya aja antara keduanya, tapi juga seberapa kuat sih hubungan itu. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Pada poster ini digunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga menggunakan regresi linier sederhana, yaitu teknik statistik untuk melihat apakah satu variabel bisa memengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel X-nya itu adalah manajemen waktu, dan variabel Y-nya itu hasil belajar matematika. Nah, sumber datanya itu dari jurnal sebelumnya yang sudah disebutkan tadi. Datanya itu berupa form Excel agar bisa dianalisis di RStudio-nya. Model umum regresi liniernya itu menggunakan rumus Y sama dengan B0 ditambah B1X. Y itu ialah hasil belajar atau variabel terikat. Lalu X-nya itu manajemen waktu atau variabel bebas. B0-nya atau intercept itu nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Lalu B1 atau slope yaitu besar perubahan Y ketika X naik 1 poin. Selanjutnya ada hasil. Hasil dari output RStudio itu diperoleh interceptnya atau B0-nya itu sama dengan 4,254. Lalu koefisiennya itu atau B1-nya adalah 0,367. Sehingga tadi sudah disebutkan rumusnya. Lalu substitusikan nilai B0 dan B1 ke persamaan regresinya, sehingga Y sama dengan 4,254, sehingga Y sama dengan 4,254 ditambah 0,367X, dimana temuan utamanya itu kan intercept sama dengan 4,254. Artinya nilai hasil belajar ketika manajemen waktu itu sama dengan 0 adalah sekitar 4,25. Lalu koefisien manajemen waktunya itu 0,367.
Artinya setiap peningkatan 1 poin manajemen waktu itu meningkatkan hasil belajar sebesar 0,367 poin. Artinya itu pengaruhnya positif. Lalu yang ketiga, signifikansi p-value-nya itu sama dengan 4,37 dikali 10 pangkat negatif 15. Dimana artinya ini sangat signifikan ya. Karena manajemen waktu memang mempengaruhi hasil belajar, dimana p-value-nya ini kurang dari 0,05. Lalu R kuadrat atau R squared-nya sama dengan 0,3649. Manajemen waktu menjelaskan 36,49% variasi nilai. Sisanya dipengaruhi faktor lain. Nah, ini ada 2 plot. Yang pertama ada scatter plot. Nah, dari scatter plot ini yang ditampilkan pada poster, bisa kita lihat ya, titik-titik ini dapat membentuk pola yang cenderung naik dari kiri ke kanan. Artinya semakin tinggi skor manajemen waktu, nilai hasil belajar itu juga cenderung lebih tinggi. Nah, garis merah yang menanjak memperjelas bahwa hubungan antara manajemen waktu dan hasil belajar bersifat positif. Jadi manajemen waktu dan nilai hasil belajar itu positif hubungannya. Jadi dari visualisasi ini saja sudah terlihat bahwa manajemen waktu itu memiliki pengaruh terhadap hasil belajar. Lalu yang kedua, pada gambar ini titik residualnya itu menyebar secara acak, gak ada pola tertentu nih. Jadi tidak ada pola melengkung, gelombang, atau pengelompokan khusus. Ini berarti model regresi yang digunakan itu sudah cukup baik, karena errornya acak dan tidak menunjukkan masalah pada model. Lalu kesimpulannya, manajemen waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. Semakin baik mahasiswa mengelola waktu, semakin baik kecenderungan nilai yang diperoleh. Lalu implikasinya, mahasiswa itu perlu meningkatkan keterampilan mengatur waktu. Lalu yang kedua itu dosen dapat memberi arahan terkait perencanaan belajar. Lalu yang ketiga, institut dapat menyediakan pelatihan manajemen waktu. Jadi dari keduanya atau dari variabel X yaitu manajemen waktu dan variabel Y hasil belajar matematika mahasiswa itu hubungannya positif. Jadi kalau mahasiswa mempunyai manajemen waktu yang baik, maka hasil belajarnya pun akan baik pula. Oke, selanjutnya langkah-langkah analisis data di RStudio. Yang pertama itu import data. Import data itu dengan cara pada bagian ini kita pencet import dataset. Karena filenya berbentuk Excel, maka from Excel lalu browse, kita cari filenya. Setelah menemukan filenya, lalu kita open, kita buka. Nah, kita ganti ke numerik karena ini berbentuk angka. Setelah itu pada kode preview kita salin scriptnya TLC, lalu kita tulis di sini, inilah scriptnya untuk import data, di mana library readXL itu digunakan untuk memanggil paket readXL supaya R bisa membaca file Excel. Untuk readXL ini berfungsi mengimport data dari file Excel ke dalam R. Lalu untuk call type itu yang tadi kita ubah ke numerik, menentukan bahwa kedua kolom dalam data itu berisi angka. Lalu view itu untuk memunculkan data dalam bentuk tabel seperti Excel.
agar bisa dicek apakah data sudah masuk dengan benar. Nah, data yang kita pilih tadi itu namanya data simulasi, kita beri judulnya. Nah, setelah sudah kita import datanya, kita buat scatter plot plus garis regresinya. Scriptnya ini, dimana library ggplot itu untuk mengaktifkan paket ggplot 2, yaitu paket khusus untuk membuat visualisasi grafik. Lalu ini ggplot itu menginisiasi grafik dan menentukan variabel yang ingin diplot. Lalu AS, ini masih pada bagian ini, AS itu untuk menjelaskan aesthetic mapping, yaitu X dan Y itu yang mau ditampilkan. Dan di bawahnya geopoint untuk menampilkan titik-titik scatter plot. Geopoint, lalu ada geom smooth. Geom smooth ini untuk menambahkan garis regresi linier pada scatter plot. Lalu ada labs. Labs itu caption, memberi judul dan label sumbu. Nah, labelnya ini X itu skor manajemen waktu, dan Y-nya itu nilai hasil belajar. Dan datanya itu judulnya ini scatter plot hubungan manajemen waktu dan hasil belajar. Kalau ini ada dem minimal. Dem minimal itu untuk mengatur tampilan grafik agar sederhana dan bersih. Lalu setelah scatter plot, kita ke regresi linear sederhana. Nah, scriptnya ini, dimana LM itu membuat model regresi linear. Format umumnya itu YX. Kalau summary model yang di bawahnya itu untuk menampilkan keseluruhan output model dari koefisien intercept dan slope, nilai p-value, r-squared, uji signifikansi, hingga error model. Lalu yang terakhir itu ada script diagnostic model, di mana plot model digunakan untuk melihat apakah model regresi sudah memenuhi asumsi statistik, which sama dengan 1 itu meminta R untuk menampilkan plot residual versus fitted. Nah, karena scriptnya sudah semua dari import, scatter plot, regresi linear, hingga diagnostic model, selanjutnya kita run. Dari import data, kursor ditempatkan di depan library, kita run. Nah, kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya view itu untuk melihat datanya. Nah, datanya ini ada manajemen waktu sama hasil belajar. N-nya itu 133 entries, 2 total kolom. Nah, ini isi datanya. Setelah itu kita run lagi pada scatter plot. Nah, ini plot yang dihasilkan, di mana titik-titik membentuk arah naik. Nah, ini nih, titik-titik biru ke arah naik. Berarti itu artinya hubungan positif antara X, yaitu skor manajemen waktu, dan Y, nilai hasil belajar. Lalu ada garis merah, garis linier yang menaik dari kiri ke kanan. Jadi semakin naik
semakin baik manajemen waktu, semakin tinggi hasil belajar. Lalu kita run lagi pada regresi linier. Nah, di sini terlihat hasil dari regresi liniernya. Nah, ini output dari regresi linier sederhana, di mana interceptnya itu 4,25466. Artinya, nilai hasil belajar ketika skor manajemen waktu sama dengan 0. Lalu ada koefisien 0,367. Ini 0,36698 dibulatkan jadi 0,367. Artinya, setiap kenaikan 1 poin manajemen waktu, hasil belajar juga naik, yaitu 0,367 poin. Nah, ini ada signifikansi, yaitu p-value-nya sama dengan 4,37 dikali 10 pangkat negatif 15. Nah, ini nih p-value-nya, dimana p-value-nya ini kurang dari 0,05, sehingga pengaruhnya itu sangat signifikan. Lalu ada R-squared. Ini ada multiple R-squared sama dengan 0,3649. Artinya 36,49% variasi hasil belajar itu dijelaskan oleh manajemen waktu. Nah, itulah output dari regresi linier sederhana. Selanjutnya kita run lagi pada diagnostik model. Nah, terlihat nih plotnya. Nah, pada plot ini titik-titik itu tidak membentuk pola tertentu. Sesuai sebelum yang dijelaskan ya pada poster, titik-titik ini tuh tidak membentuk sebuah pola, tetapi titik ini itu secara acak menyebar di sekitar garis 0. Tidak ada pola melengkung atau mengkerucut, sehingga model regresi itu sudah memenuhi asumsi linearitas dan error acak. Kesimpulan akhir dari seluruh analisis R itu, data berhasil diimport dari Excel menggunakan RedXL yang ini ya. Lalu scatter plot dengan ggplot itu menunjukkan hubungan positif, di mana garis linearnya itu dari kiri ke kanan itu naik, titik-titiknya pun naik. Lalu pada regresi linier, pengaruh positif dan signifikan. Dan manajemen waktu menjelaskan 36% variasi hasil belajar. Lalu yang terakhir itu ada plot residual yang menunjukkan model valid dan tidak ada masalah serius. Nah, itulah langkah-langkah dan penjelasan interpretasi dari plotnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.